伤我兄弟！侠机！死不了！什么人？滚出天柱峰！任何人都休息。门弟子上台守擂。就依莫宗主所言。Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Lingwu Dalu atau Lingwu Kontinen part ke-40 ya. Seperti biasa, sebelum masuk rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Episode kali ini diawali dengan serangan-serangan yang diberikan oleh Luo Wudao kepada King Chen Tian. Di saat yang sama Ti Xiong juga berusaha memberikan bantuan kepada Chen Tian. Akan tetapi serangan Ti Xiong berhasil dengan mudah dimentahkan oleh Luo Wudao. Meskipun serangan kuat bertubi-tubi diberikan oleh Luo Wudao, tapi Chen Tian masih mampu untuk berdiri tegap. Momen ini pun langsung mendapatkan pujian dari Yuwen Sunde yang sedari tadi memantau pertarungan. Ketika Luo Wudao kembali melakukan serangan, Ti Xiong dan Evian tampak sangat marah. Mereka berdua mengutuk perbuatan dari Luo Wudao yang menindas murid junior seperti Chen Tian. Akan tetapi Luo Wudao tidak memperdulikan omongan tersebut dan langsung mengeluarkan martial spirit miliknya untuk kembali melakukan serangan kepada Chen Tian. Meskipun serangan Luo Wudao begitu kuat, terlihat King Chen Tian mampu mengembalikan serangan tersebut hingga membuat Luo Wudao terlempar jauh. Sontak hal ini membuat Yuwen Sunde kaget dan berpikir sepertinya Chen Tian punya bakat yang tidak biasa. Sementara itu Luo Wudao kembali mengeluarkan kemampuan sayapnya untuk melakukan serangan demi serangan ke arah King Chen Tian. Tuan Jian juga berkata sebaiknya Chen Tian menggunakan martial spirit kegelapan jika tidak ingin mati terkena serangan Luo Wudao. Belum sempat Luo Wudao mendekat ke arah Bang MC, tiba-tiba saja ada sebuah kekuatan yang ikut campur dalam pertarungan mereka. Ternyata beberapa orang murid inti dari klan langit datang untuk memberikan bantuan karena Luo Wudao sudah membuat kekacauan di klan langit. Salah satu murid inti merupakan jenius nomor 1 yang sudah lama tidak terlihat di klan langit, yaitu Liu Shang. Sementara itu di saat yang sama Yu Wuxin juga meminta Luo Wudao untuk segera pergi karena dia tidak bisa berbuat seenaknya di tempat ini. Sontak permintaan dari Yu Wuxin membuat Luo Wudao tertawa. Dia pun berkata Yu Wuxin cukup berani untuk memerintahnya hari ini. Bahkan kakak dari Yu Wuxin juga tidak akan berani untuk memberikan perintah kepada Luo Wudao. Di saat yang sama Liu Shang juga meminta Luo Wudao untuk segera pergi dalam 3 nafas karena jika tidak maka dia sendiri yang akan mengambil tindakan untuk mengusir Luo Wudao. Akan tetapi dengan sombongnya Luo Wudao berkata tidak ada seorang pun yang bisa menghalanginya untuk membunuh Chen Tian. Terlihat Luo Wudao juga langsung melakukan serangan kuat ke arah Bang MC kita. Gun出天柱峰。 Akan tetapi siapa yang menyangka hanya dengan satu gerakan jari saja Liu Shang berhasil membuat Luo Wudao tidak berdaya. Momen ini pun langsung membuat Tuan Jian memberikan pujian kepada Liu Shang. Tuan Jian kemudian berkata kalau dia tidak bertemu dengan Chen Tian, kemungkinan Liu Shang lah yang akan menjadi murid Tuan Jian.
Sementara itu, Yuan Shunde angkat bicara di mana dia pernah mendengar kabar ada seorang murid yang mempraktikkan seni pedang yang cukup kejam. Seorang murid tersebut juga pernah membunuh pangeran kelima dan melarikan diri entah kemana hingga tidak diketahui oleh orang lain. Aku yakin kamu pasti orangnya dan aku tidak menyangka kalau kamu berada di klan langit, ucap Yuan Shunde sembari mengeluarkan martial spirit untuk melakukan tantangan kepada Liu Shang. Siapa yang menyangka Liu Shang menerima tantangan dari Yuan Shunde untuk melihat siapakah yang terkuat di antara mereka berdua. Ketika mereka berdua pergi untuk saling baku hantam, di saat itu pula kesempatan bagi Luo Wudao untuk kembali melakukan serangan kepada Chen Tian. Akan tetapi tiba-tiba saja ketua puncak Mo Fengzhu datang ke lokasi dan meminta Luo Wudao untuk segera pergi dari tempat ini. Kedatangan Mo Fengzhu juga membuat penatua Luo dari sekte Luoxia datang ke tempat yang sama. Dia tidak menyangka kalau klan langit begitu melindungi seorang murid biasa seperti Chen Tian. Ketika Luo Wudao hendak pergi, dia berkata Chen Tian cukup beruntung hari ini karena terselamatkan oleh Mo Fengzhu. Di pertemuan mereka selanjutnya, Luo Wudao tidak akan membiarkan Chen Tian selamat. Jika kamu seusiaku, kamu tidak akan beruntung berhasil selamat dari orang yang sudah berada di ranah Wuzong, ucap Chen Tian yang memberikan sindiran kepada Luo Wudao yang memang ranahnya berada di atas Bang MC kita. Sontak perkataan Chen Tian membuat Luo Wudao marah. Beruntung penatua Luo menghadang Luo Wudao untuk tidak melakukan serangan lanjutan kepada Chen Tian. Akan tetapi penatua Luo malah ngebacot dan menghina klan langit yang tidak mempunyai murid jenius lagi di masa sekarang. Jadi sekte Luoxia mereka juga tidak perlu repot-repot untuk melakukan persaingan. Perkataan dari penatua Luo tentu saja membuat Chen Tian kesal. Dia pun memberikan tantangan kepada semua murid sekte Luoxia yang berada di ranah yang sama untuk bertarung melawannya di kompetisi murid inti besok pagi. Tantangan yang diberikan oleh Chen Tian ini sempat membuat Mo Fengzhu khawatir, akan tetapi penatua Luo terlihat tertawa serta mengiyakan kalau sekte Luoxia akan menerima dengan senang hati permintaan dari Chen Tian. 没一个能拿得出手的本。我陈天就在擂台上，你这，老夫就先对明日大比。 Setelah kepergian penatua Luo dan Luo Wudao, Chen Tian meminta Mo Fengzhu untuk tidak khawatir karena dia akan menerima konsekuensi atas tantangan kepada sekte Luoxia. Beberapa saat kemudian, Mo Fengzhu pergi ke aula klan langit untuk melaporkan semua yang terjadi kepada Mo Wentian. Terlihat Mo Wentian tidak merasa marah sama sekali kepada Chen Tian karena toh kunjungan dari 4 sekte besar sedari awal memang ingin membuat kekacauan di klan langit. Di saat yang sama Mo Fengzhu cukup memuji kemampuan dari Chen Tian karena dengan ranahnya pada saat ini berhasil bertahan dari serangan-serangan yang dilancarkan oleh Luo Wudao yang mempunyai ranah lebih tinggi. Mo Wentian juga bertanya bagaimana situasi pertarungan antara Liu Shang melawan Yuan Shunde. Mo Fengzhu menjawab kalau lembah tempat mereka baku hantam sudah hancur lebur dan pasti situasi ini tidak menguntungkan bagi klan langit mereka. 见刘商和宇文顺德，就等着明日了。 Sementara itu di tempat lain, Chen Tian masih memikirkan serangan kuat yang dilakukan oleh Liu Shang kepada Luo Wudao. Bang MC kepikiran kapankah dia bisa menyamai kemampuan yang dimiliki oleh Liu Shang pada saat ini. Singkat cerita, keesokan harinya kompetisi murid inti klan langit akan segera dimulai. Terlihat kompetisi sedikit berubah setelah adanya kesepakatan antara Chen Tian dan penatua Luo tadi malam. Mo Wentian kemudian menjelaskan murid-murid dari klan langit akan melawan murid-murid dari 4 sekte besar di ranah yang sama. Dari 10 pertandingan nantinya siapa yang berhasil memenangkan 6 pertandingan, maka mereka akan menjadi pemenang kompetisi murid inti di klan langit. Penatua Luo sendiri tampak menyetujui apa yang dikatakan oleh Mo Wentian dan tanpa berlama-lama terlihat Chen Tian langsung masuk ke dalam arena untuk menjadi orang pertama yang melakukan perbaku hantaman. 我们4宗的天才交手，门弟子上台守擂。就依莫宗主所言，
Dengan penuh percaya diri, Chen Tian berkata kalau dia yang sudah membuat tantangan kepada Penatua Luo, maka dia akan bertanggung jawab penuh hari ini. Bang MC juga meminta rekan-rekan seperguruannya untuk tidak ikut campur karena dia sendiri yang akan melawan murid-murid dari 4 sekte besar. 一人足矣。 Kepercayaan diri yang diperlihatkan oleh King Chen Tian di atas arena ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.